Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Salam Ta Channel yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa kembali dan pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang singkat sekali tapi cukup menggelitik kita. Itu dalam surah At-Takwir ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aina tadhhabun?" Wahai manusia, sebenarnya kau mau kemana? Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pertanyaan mau kemana kamu sebenarnya itu lebih penting daripada dari mana kamu. Bahkan dalam ayat dikatakan min ayyi syai'in khalaqah. Apakah manusia memikirkan dari mana mereka diciptakan? Tapi sebenarnya pertanyaan dari mana ini tidak sepenting dibanding dengan kemana engkau mau akan pergi. Fa aina tadhhabun? Wahai manusia, engkau mau kemana? Pertanyaan ini Allah sampaikan kepada kita untuk kita renungkan bahwa kita manusia ini sebenarnya mau kemana. Selalu saya mengingatkan bahwa kita manusia ini sebenarnya adalah makhluk akhirat. Jadi Allah menciptakan manusia itu adalah untuk hidup di akhirat selama-lamanya. Jadi kita ini adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia ini. Kehidupan di dunia ini tidak terlalu lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umurnya umatku itu paling 60-70 tahun. Ada yang lewat 70 tidak seberapa, ada yang kurang 60 tidak seberapa. Rata-rata umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berumur antara 60-70 tahun. Disitulah rata-rata orang meninggalkan dunia yang fana ini. Mungkin ada yang lewat 70 tidak seberapa, sekali lagi. Ada yang kurang dari 60 tidak seberapa. Maka para pemirsa yang saya muliakan, karena kita ini adalah makhluk akhirat yang hanya mampir di dunia ini, kemudian umur yang 60-70 tahun itu kalau kita konversi dengan ayat di mana Allah berfirman, Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kemudian sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Jadi kalau ini direnungkan lebih jauh, bahwa kalau 1000 ini dibagi 24, karena satu hari itu 24 jam, maka hasilnya adalah 41,6. Artinya 41 tahun 6 bulan di dunia ini itu hanya 1 jam hari kemudian. Itu berarti bahwa kalau kita hidup di dunia sekitar 60-70 tahun, itu berarti kita hanya hidup sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Apa artinya waktu yang sangat pendek 1,5 jam sampai 2 jam? Jadi terlalu pendek umur kita hidup di dunia ini. Padahal kehidupan yang sesungguhnya itu adalah di akhirat. Di sana waktunya bukan 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, tetapi dikatakan selama-lamanya. Kehidupan di dunia hanya pendek saja. Maka para pemirsa yang saya muliakan, apa manfaatnya kehidupan di dunia ini? Kehidupan di dunia ini hanyalah tempat sementara dan disinilah kita menentukan pilihan kemana kita mau pergi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa hadainahu najdain. Aku bentangkan kepada manusia 2 jalan. Jalan pertama menuju kepada tempat yang penuh dengan kenikmatan yang kita sebut dengan surga. Yang kedua tempat yang penuh dengan penderitaan yang kita sebut dengan neraka. Allah hanya tunjukkan. Kemudian itulah pertanyaannya tadi. Fa aina tadhhabun? Wahai manusia, kau mau kemana sebenarnya? Hadirin yang mulia,
biasanya kalau pertanyaannya mau kemana, itu berarti yang pertama itu harus jelas kita mau kemana, tujuannya mau kemana. Nah, orang yang punya tujuan dalam hidup itu tidak akan bingung, tidak akan bimbang dalam hidupnya. Enak saja menjalani hidup karena tujuannya jelas. Jadi kalau tujuan ini jelas, itu akan menyebabkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan orang yang tidak punya tujuan jelas itu akan bingung dalam hidup. Saya kasih contoh sederhana. Hadirin yang mulia, kalau kita meninggalkan rumah dalam keadaan tidak tahu kita mau kemana, saya kira di perapatan jalan kita sudah bingung itu. Saya terus atau saya ke kiri atau ke kanan. Ada yang mengajak ke kiri, kita ke kiri. Ada yang panggil ke kanan, kita ke kanan. Ada yang mengatakan kita terus, kita terus. Ini orang yang tidak punya tujuan. Jadi orang yang tidak punya tujuan mau kemana meninggalkan rumahnya, baru di perapatan pertama itu sudah bingung. Tapi orang yang punya tujuan tertentu bahwa saya mau ke tempat ini, dia tidak pernah bingung. Dapat perapatan, oh saya harus belok kanan karena tempat yang saya tuju ke sana. Jadi hadirin yang mulia, jadi tujuan itu akan mengantarkan kita atau sebagai Sherlock itu, kemudian itu yang akan menuntun kita kemana tujuan kita. Jadi kalau tujuan itu sudah jelas, tidak mungkin orang akan bingung dalam hidup. Begitulah kita manusia ini. Kalau tujuan kita jelas bahwa kita ini adalah makhluk akhirat dan kita akan ke akhirat, dan di akhirat hanya dua tempat. Yang pertama adalah surga dan yang kedua adalah neraka. Tentu kita menghendaki semua dan Allah pun menginginkan kita semua agar tujuan hidup kita itu diarahkan ke surga. Dan perlu kita tekankan bahwa semua ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu hanya menunjukkan jalan kita ke surga. Tidak satu pun ayat yang menunjukkan jalan ke neraka. Semua ayat itu menuntun kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau kita mau ke satu tempat itu kita lihat lebih jauh. Taruhlah misalnya kita mau ke Jakarta. Berapa lama kita akan tinggal di Jakarta, itu membutuhkan persiapan. Jadi tujuan kita untuk berangkat, kemana kita, itu melahirkan persiapan. Kita mau ke Jakarta tentu persiapannya. Berapa lama kita tinggal, berapa bekal yang kita bawa, di mana kita menginap, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan-kebutuhan kita, itu sudah dipersiapkan. Apalagi kalau kita mau ke Mekah misalnya umrah, tentu persiapannya lebih banyak lagi. Karena kita akan tinggal di sana mungkin ya umrah 12 hari, mungkin ada 14 hari. Jadi pasti persiapannya lebih banyak. Jadi tujuan itu menentukan persiapan apa yang kita bawa. Itu untuk kehidupan di dunia kita bisa paham. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini kita makhluk akhirat, tujuan kita adalah ke akhirat. Tentu pertanyaan besar, persiapan apa yang kita bawa untuk ke akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka persiapan yang kita harus siapkan itu adalah amal-amal kebajikan, amal-amal saleh. Dan amal saleh yang paling tinggi nilainya selalu kita bahas itu adalah salat. Nah, bagaimanapun sibuknya ini, salat ini jangan sampai kita tinggalkan, dan inilah amal kewajiban. Dan ini kewajiban yang utama, dan bahkan nanti kita akan bahas lebih jauh bahwa ketika salat ini betul-betul dikerjakan dengan baik dan dilakukan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu dilakukan dengan berjamaah, kemudian dilakukan di awal waktu. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, kau lakukan yang wajib-wajib saja, lohor 4, asar 4,
maghrib 3, isya 4, kemudian 2 waktu subuh, itu betul-betul kita kerjakan dengan rutin, maka itu sudah jaminan masuk surga. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal apa yang bisa kita lakukan dan itu menjamin kita masuk surga. Dan para ulama setelah membahas hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa amal yang utama yang bisa mengantarkan kita untuk ke surga tidak ada lain kecuali salat yang dilakukan di awal waktu dan dilakukan dengan berjamaah, sekalipun hanya yang wajib-wajib saja, yaitu lohor 4 rakaat, tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah, tidak jadi masalah. Begitupun juga dengan asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, oleh karena itu hadirin yang mulia, mudah-mudahan penjelasan sederhana ini mengantarkan kita untuk bisa membuat persiapan yang lebih banyak, sehingga dengan kita mengetahui kita mau kemana, fa'aina tashabun, maka itu menunjukkan kepada kita harus punya bekal yang banyak. Makanya tahajud harus diperbaiki, kemudian sholat duha, baca Quran, zikir pagi dan petang, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Ini harus menjadi perhatian utama bagi kita, bagaimana mengumpulkan bekal-bekal yang banyak untuk kehidupan akhirat. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa memberi kita inspirasi untuk membuat bekal-bekal persiapan kehidupan di akhirat. Saya pikir cukup untuk pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita untuk istiqamah dalam mengamalkan ini agama sebagai persiapan untuk kita menuju kepada akhirat kehidupan yang kekal abadi. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.